Shalom, selamat malam semuanya Bapak Ibu terkasih. Selamat malam. Malam hari ini kita kembali berjumpa pada pertemuan mingguan meditasi Kristiani kita, Uskupan Agung Samarinda, pada pertemuan minggu yang ke-70. Mari sebelum kita menjalankan acara kita pada malam hari ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kebaikan, kemurahan hati-Mu, atas seluruh berkat, penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami semua. Hingga pada malam hari ini, kami semuanya di sini dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan pertemuan meditasi Kristiani kami yang ke-70. Terima kasih atas penyertaan, atas kesehatan jasmani dan rohani yang Kau berikan kepada kami semuanya, juga kesembuhan-kesembuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami juga ingin mendoakan bagi seluruh saudara-saudari kami yang pada malam hari ini berhalangan hadir oleh karena sesuatu dan lain hal. Kiranya Bapa senantiasa selalu menjaga mereka, menuntun mereka dan memelihara mereka selalu, sehingga mereka boleh dapat Kau kumpulkan kembali pada pertemuan minggu selanjutnya. Kami juga ya Bapak ingin mendoakan bagi perdamaian dunia ini. Mohon kiranya seluruh petinggi negara yang ada di dunia, khususnya negara-negara yang sedang bertikai, kiranya mereka lebih rendah hati lagi, lebih murah hati lagi untuk menyambut perdamaian, untuk lebih mengutamakan kasih di atas segalanya. Sehingga seluruh perdamaian dunia ini boleh kami rasakan bersama. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau pun memberkati seluruh perangkat elektronik kami pada malam hari ini, agar kami boleh melaksanakan pertemuan kami ini dengan baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada pembacaan kitab suci yang akan dilayani oleh Ibu Nunu dari MK Samarinda. Silakan Bu Nunu. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Injil Santo Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumi dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa
yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa pembukaan meditasi. Bapa Surgawi, buatlah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putra-Mu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancarkan kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Diri sejati kita anak Allah.
Yesus berkata bahwa diri sejati adalah yang paling berharga dalam hidup ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Lukas 9, ayat 25. Diri sejati yang telah kita bicarakan sebelumnya, yang kita sadari saat kita melepaskan identifikasinya dengan ego kita, diri sejati yang Yesus katakan sebagai yang paling berharga dalam hidup, diri sejati itu adalah seorang anak Allah. Dalam diri sejati kita itu, kita memang nyata adalah anak Allah, bahkan lebih nyata daripada kita sebagai anak dari orang tua kita. Kita memiliki realitas yang lebih tinggi atau realitas yang lebih penting sebagai seorang anak Allah, yang menjadi relasi fundamental kita di mana semua relasi kita yang lain berakar di dalamnya. Sebagai anak dari orang tua, kita memiliki identitas psikologis dan fisik, dan itu realitas yang pasti dan jelas. Tetapi realitas yang paling dasar adalah bahwa kita memiliki realitas sebagai anak Allah. Menyadari hal tersebut, menemukan diri sejati tersebut, adalah pekerjaan kontemplasi. Pengalaman kontemplatif tidak bergantung pada sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang praktis, nyata dan umum dalam pengertian terbaik dari dunia umumnya, sesuatu yang normal. Dalam Perjanjian Baru, terutama pengajaran Yesus, pengalaman kerajaan sepertinya adalah pengalaman kontemplatif yang kita maksud. Ketika Yesus berbicara mengenai kerajaan, dia berbicara tentang kemiripan dengan seorang anak kecil. Jika engkau tidak menjadi seperti anak kecil, engkau tidak akan memasuki kerajaan sorga. Kualitas seperti anak kecil inilah yang membuat kita dapat masuk dan tinggal selamanya dalam dimensi kontemplatif iman kita. Realitas yang paling dasar adalah realitas yang kita miliki sebagai anak Allah. Menyadari hal tersebut, menemukan diri sejati tersebut adalah karya kontemplasi. Anak Allah yang kita miliki ini dipanggil untuk menjadi anak yang dewasa penuh. Karl Rahner memiliki karangan yang luar biasa mengenai kualitas seperti anak kecil ini. Dia mengatakan bahwa kualitas seorang anak, keanakan, adalah keterbukaan. Kualitas seorang anak dewasa, seorang anak yang dewasa penuh, adalah keterbukaan yang tak terbatas. Suatu penjabaran bagus dari kekudusan adalah keterbukaan tanpa batas. Itulah definisi atau pengertian dari kekudusan, keutuhan yang mengizinkan banyak jenis kekudusan yang berbeda, berbagai macam cara memasuki pengalaman kontemplatif ini. Kita tidak bisa menjadi utuh jika tidak menjadi orang yang unik apa adanya kita. Mengikuti sebuah disiplin bukan berarti menghancurkan individualitas kita atau menjadi seseorang yang bukan diri kita. Mengikuti disiplin berarti menjadi seorang anak yang dewasa, menjadi diri sejati kita, menjadi terbuka tanpa batas pada keunikan pribadi yang Tuhan telah ciptakan kita, dan kondisi itulah yang membentuk kita apa adanya, dengan segala cacat dan luka. Rahner mengatakan bahwa Allah akan ditemukan oleh siapa saja yang memiliki keberanian untuk menjaga keanakannya, keberanian untuk tetap terbuka pada identitas penting kita. Dia mengatakan, seorang pribadi manusia adalah seorang anak yang mengaruhi petualangan ajaib menjadi anak selamanya, atau menjadi seorang anak sepenuhnya. Kedewasaan dan keilahiannya hanya dapat menjadi penuh dari keanakannya. Jadi keilahian kita hanya merupakan pertumbuhan sepenuhnya dari identitas penting kita sebagai anak Allah. Kita dapat melihat hubungan antara pengalaman kontemplatif dan makhluk kontemplatif, dan seperti anak-anak dalam diri seorang anak. Anak-anak adalah makhluk kontemplatif alami dalam beberapa hal, tidak disadari sepenuhnya, tetapi karena mereka relatif kurang kesadaran diri, mereka dapat masuk sepenuhnya ke dalam dimensi kontemplatif. Semakin kita kurang kesadaran diri, kita menjadi lebih kontemplatif dan menjadi semakin terbuka dan biasa saja.
Sungguh hal yang indah berdoa bersama dengan anak-anak. Kita memiliki banyak kelompok kecil anak-anak, kelompok meditasi, biasanya diadakan oleh para orang tua yang sudah bermeditasi beberapa lama, dan yang merasakan dorongan alami untuk memperkenalkan anak mereka pada dimensi doa ini sedini mungkin. Sungguh luar biasa melihatnya dan melihat betapa alami, dan biasanya seorang anak dapat duduk dalam diam dan keheningan, dan melakukan karya batin yang dijelaskan oleh Cassianus, karya mengucapkan mantra. Memang tidak mudah, tetapi bagi mereka alamiah. Kualitas luar biasa dari seorang anak adalah, tentu saja mereka tidak banyak bertanya mengenai apakah doa sederhana ini doktrin, rekoleksi, rahmat. Mereka tidak mengutarakan pertanyaan-pertanyaan teologis dan psikologis itu semua. Mereka hanya melakukan saja. Mereka sederhana. Dan kesederhanaan itu mempunyai efek pembentukan yang bagus bagi iman mereka. Mereka memiliki kemampuan alami bagi doa murni, pengalaman akan Allah, kerajaannya. Kemampuan ini cenderung hilang atau tertutupi saat mereka tumbuh lebih tua. Sepertinya bagian dari pembentukan religius mereka harus diperkenalkan dengan kontemplasi. Saat kita melakukan karya tersebut, The Cloud of Unknowing selalu menyebut doa murni sebagai karya, dan saat diri sejati kita disadari dengan lebih jelas, perubahan-perubahan tertentu yang sesuai pada seorang anak dewasa, mulai muncul dalam diri kita. Inilah beberapa kualitas dari seorang anak. Misalnya, lugu. Kita mengasosiasikan keluguan dengan sifat seorang anak. Bagi orang dewasa, keluguan seorang anak ini berarti kemurnian motif. Kita melakukan berbagai hal untuk alasan yang semakin sederhana. Kita mencapai ketunggalan pikiran tentang apa yang kita lakukan. Kita melakukannya dengan penuh perhatian. Kita melakukannya tanpa tipuan, tanpa maksud tersembunyi. Kita melakukannya dengan kesederhanaan. Kemurahan hati adalah karakteristik dari anak-anak, setidaknya kadang-kadang. Sebagai anak Allah, sebagai anak dewasa, kemurahan hati ini dinyatakan dalam cara kita memberikan diri, dalam cara kita berpasrah, cara kita meninggalkan diri kita, jika Anda lebih suka menyebutnya begitu, cara kita berkomitmen dengan diri kita. Semua itu adalah perwujudan dari kemurahan hati seorang anak. Kemampuan untuk menanggapi panggilan Injil untuk melepaskan segalanya, kemiskinan roh dalam kehidupan batin, tergantung pada kualitas kemurahan hati ini. Kita percaya bahwa jika kita memberikan segalanya, jika kita meninggalkan segalanya, kita akan mendapatkannya kembali beratus kali lipat. Masalahnya ialah kepercayaan itu sering membuat kita siap memberikan segalanya, dengan harapan kita mendapatkannya kembali beratus kali lipat. Kita mengajukan sebuah syarat. Kita mengatakan, aku akan memberikan segalanya hanya jika aku mendapatkannya kembali. Itu artinya tidak murah hati. Untuk sampai pada kemurahan hati itu adalah karya rahmat. Karya penyederhanaan. Seorang anak juga mempunyai karakter pemberani, tidak takut, setidaknya dalam diri anak yang sehat. Biasanya keberanian seorang anak begitu besar sehingga orang tuanya harus menjaganya, untuk melindunginya. Tetapi keberanianlah yang datang pada kita sebagai anak Allah, ketika kita menyadari diri sejati kita, keberanian untuk menanggungkan hidup kita, untuk meletakkan hidup kita, untuk melepaskan identitas kita. Ada sebuah frasa indah dari Heraklitus, seorang filsuf Yunani kuno, jika kita dapat berhenti memikirkan masalah-masalah kita, hal ini akan menumbuhkan keberanian. Melepaskan perhatian kita dari masalah-masalah kita, kesulitan dan kecemasan kita, bergerak melampaui keadaan egosentris, akan menumbuhkan keberanian. Itulah ajaran Yesus yang sering Dia katakan dalam Injil, terutama dalam penampakan-penampakan kebangkitan, jangan takut, dalam khotbah di bukit, jangan takut ataupun cemas.
Semua itu bukan hanya kata-kata yang menghibur. Inilah perintah bagi kita untuk tidak khawatir, untuk bergerak melampaui ketakutan dan kecemasan, yang kita lakukan dalam doa kita. Terakhir, kualitas kebenaran, kejujuran. Seorang anak secara alami mengatakan kebenaran, seorang anak kehilangan keluguannya, atau keluguan itu dikompromi ketika pertama kali bertemu dengan kebohongan orang-orang dewasa. Kita memperbaiki kejujuran itu melalui doa kita, dalam kehidupan kontemplatif, karena ketakutan kita sudah hilang. Ketakutan kita perlahan-lahan berkurang, ketakutan akan diketahui, ketakutan akan kerapuhan. Kita menyembunyikan kebenaran karena kita takut. Kita takut mengungkapkan identitas palsu kita. Tetapi jika kita tahu bahwa identitas palsu itu palsu, jika kita tahu bahwa ego kita itu bukan diri sejati kita, maka kita tidak akan keberatan membiarkan ego tersebut terlihat sedikit. Kita merasa tidak harus menutupinya, untuk tampil lebih baik dari diri kita apa adanya. Itulah kerendahan hati. Kejujuran hanyalah kerendahan hati atau pengenalan diri, membiarkan diri kita terlihat, untuk mengenal diri kita sebagaimana adanya kita. Itulah beberapa perubahan praktis yang dapat diamati, pada tingkat psikologis dan sosial, sebagai hasil dari karya doa murni. Lawrence Freeman, OSB. Meditation, Sang Ego 1. Jadi seperti tadi di dalam uraian yang dibacakan, itu kelihatan bahwa kita itu yang paling pokok itu adalah inti pribadi kita, atau kalau kita bahasa dalam hidup sehari-hari itu hati kita. Ya. Karena kita punya perasaan, punya pikiran, punya tubuh, punya emosi-emosi dan seterusnya. Tapi siapa saya yang sebenarnya adalah saya dari hati yang tulus. Dan hati yang tulus ini, kalau menurut kisah kejadian yang dikatakan, kita dicipta seturut gambar rupa Allah. Dan Allah adalah kasih. Oleh karena itu, kita manusia itu adalah pribadi yang betul-betul bisa mengasihi. Nah, memang pada waktu kita kurang menata diri, kurang mengendap, itu dalam meditasi itu diam, ya, itu kemungkinan bisa saya diarahkan oleh emosi-emosi. Saya bisa juga diarahkan oleh pikiran-pikiranku. Atau pendapat-pendapat orang. Lalu saya terbawa oleh arus situasi sosial. Ya. Tapi diri saya yang sebenarnya itu adalah kata hatiku yang terdalam. Kebaikan hati, ketulusan hati kita. Nah, ini justru yang memang pelan-pelan perlu dicari. Nah, di samping itu masih ada satu kurnia dari Tuhan, yaitu yang dikatakan suara hati. Nah, ini itu biar orang pendidikan apapun, kalau ada sesuatu kurang benar, lalu suara hati kita akan berbicara. Kalau itu suatu yang, wah, kok keras sekali, atau kurang menghargai sesama, itu suara hati kita bisa mengingatkan kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak juga melatih diri dengan diam, mendengarkan kata hati, itu kepekaan suara hati kita itu juga kurang tumbuh. Oleh karena itu, dalam meditasi, kita makin menyatu dengan pribadi kita yang terdalam, itu hati kita, dan Tuhan mengurniakan macam-macam kurnia, tadi pikiran, perasaan, tubuh kita, suara hati kita, semua membantu supaya kita benar-benar menjadi pribadi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu panggilan kita di sana. Oleh karena itu dalam hidup, baik kalau orang juga itu ada waktu untuk hening, untuk diam.
dan lalu mengendapkan peristiwa-peristiwa yang dialami. Dan lalu dengan demikian kita tergerak dari hati kita mau apa atau tergerak terarah untuk apa. Nah itu Tuhan itu yang menggerakkan kita. Ini sedikit keterangan saja ya. Apa itu suara hati kita dan hati kita yang terdalam, inti pribadi kita. Sedang yang lain-lain bisa menjadi pelengkap, tapi pada waktu tak dikendalikan, itu bisa menjadi menguasai, tapi lalu kita kehilangan hati kita yang terdalam. Mungkin sedikit ini keterangan yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada rekan yang mau sharing atau bertanya atau apa, atau ada terpikir begini atau begitu, bisa kita share, bicarakan, lalu kita lihat bersama. Baik, Romo. Romo, begini tadi Romo menyampaikan terkait suara hati. Kebetulan kami MKKC kan baru discernment ya Romo, yang dibawakan oleh Romo Bono. Apakah yang Romo Sing maksudkan terkait suara hati itu yang merupakan hal penting perlu kita discernmentkan gitu Romo, dalam hal sebagai ungkapan bahwa ini loh kemurnian hati itu, suara Tuhan itu yang jelas itu seperti ini. Apakah seperti itu Romo yang Romo maksud tentang suara hati itu Romo? Ya, jadi bisa. Jadi kalau kita ada suatu masalah, lalu kita timbang-timbang dengan pikiran, perasaan, apa kata orang, atau prinsip-prinsip yang pernah kita pelajari dan seterusnya. Ya, lalu bisa juga kemudian yang dikatakan discernment itu saya sendiri diam, saya hening, lalu coba saya timbang-timbang dengan semua tadi kemampuan kita, dan lalu kita bertanya, apa kata hati kita yang terdalam? Dan itu dekat sekali dengan inti pribadi kita, jati diri kita. Tempat Tuhan bertahta. Maka dalam meditasi juga rekan-rekan kita juga mengatakan, Tuhan ada dalam lubuk hati kita. Tuhan ada dalam hati kita. Oleh karena itu bukan hanya pikiran. Pikiran tetap harus juga dipakai. Tapi suara hati kita yang terdalam itu mendengarkan, menyimak dalam keheningan. Dan lalu kita akan menangkap mana ya yang berkenan di hati Tuhan, mana yang betul-betul baik, benar, yang juga benar untuk semua orang yang lain. Itu. Oke. Baik Romo. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Romo Sing atau mungkin sharing kepada kami semua? Silakan. Selamat malam Romo Sing. Oke, Bu Arum. Ya, selamat malam Bu Lisa. Selamat malam Bu. Kiranya Romo di dalam Yesus. Saya mau sharing saja terkait dengan keheningan dan suara hati. Saya sebenarnya kemarin termotivasi untuk mengadakan webinar tentang discernment, juga terkait supaya kita sebagai meditator melatih kepekaan dalam mendengar. Karena sebenarnya meditasi Kristiani itu latihan. Kita itu belum bermeditasi, kita masih taraf berlatih. Jadi ketika kita berlatih, otomatis ya masih ada kendala, baik itu dari diri kita maupun dari luar. Faktor-faktor diri kita, bisa juga persoalan kita, bisa juga masa lalu kita yang memang harus kita rampungkan, harus kita hadapi. Baru kita akan mengalami satu kedalaman, suatu peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kepekaan itu.
Nah, ketika kita berproses dalam berlatih meditasi itu ada kalanya, bukan pada saat seperti naik kelas kemudian sudah lulus baru bisa berdiscernment atau bisa mendengarkan suara hati, bukan. Ada kalanya sambil kita berlatih, kita dibawa kepada sebuah proses discernment atau pada proses mendengar suara hati tersebut. Saya pernah mengalami hal itu ketika saat itu juga memang saya pelaku centering prayer saat itu. Dan memang belum mengenal meditasi Kristiani secara keseluruhan. Namun materi yang saya tangkap, saya terima dari Romo Verbeek dan juga Romo Siriakus, mudah sekali untuk saya terima. Dan saat saya dalam proses menerima itu, memang suara hati saya menuntun, karena di situ ada dualisme antara perasaan saya dengan hal yang memang harus saya perbuat. Dan di situ memang memberi sebuah tuntunan, seperti sebuah penerang dalam sebuah kebingungan ataupun dalam sebuah ketidaktahuan. Akhirnya beda dengan pengetahuan dalam arti knowledge atau kognitif, ya. Tetapi karena iman, gerakan itu didorong oleh keinginan untuk lebih pada proses menerima. Jadi yang pertama kali kita lakukan dalam meditasi, ini berdasarkan apa yang saya alami, kita memupuk keimanan, memupuk rasa percaya, itu memang alami oleh karena beberapa kali pengalaman yang mungkin kita refleksikan. Maka jangan ragu untuk menulis sesuatu yang sekiranya itu kita alami keseharian kita. Bagaimana Allah bisa kita tangkap dalam peristiwa-peristiwa itu, baik peristiwa yang besar maupun yang kecil, baik itu bersifat pertolongan maupun keselamatan yang kita alami, itu baik kita refleksikan, lalu kita buat catatan. Lalu kemudian yang kedua, ketika meditasi kita memang tidak menganalisa, kita tidak merefleksi. Kita kan berlatih, berarti mengikuti apa yang disarankan oleh para guru meditator supaya kita menjalaninya. Memang dalam centering prayer saat itu memang terdiam dan membiasakan untuk mendengar suara hati, lalu itulah yang diucapkan. Jadi karena kepekaan hal-hal yang kita tangkap itu sifatnya cepat, kilat, dan mungkin berbeda dengan kalau kita indera kita melihat, lalu kemudian secara otak menangkap, merespon, lalu berpikir, menganalisa, lalu membuat respon, reaksi, atau begitu juga dengan mendengar telinga kita, ataupun juga dengan ucapan kita, ataupun dengan sentuhan kita, mungkin ada proses sekian detik, begitu, sekian second untuk kita alami. Tetapi mendengar suara hati itu jauh lebih halus, jauh lebih cepat, tetapi jiwa bisa menangkap itu. Lalu kemudian kita, karena berlatih, kita seperti memupuk rasa percaya bahwa dorongan hati itu, seperti yang dikatakan Romo, bukan berarti kita tidak berpikir. Bisa saja kita berpikir juga untuk sebuah keputusan. Namun dorongan hati, meskipun kita memiliki pemikiran, penalaran, dorongan hati tidak bisa kita tahan atau kita alihkan dengan proses pemikiran. Gitu. Itu secara naluri, secara alami itu akan mengalir.
Kemudian ketika mendengarkan suara hati, percayalah kadang itu memang ada salah. Tetapi karena kita berlatih, suatu ketika kita akan terbiasa bahwa suara hati kita itu membawa kita kepada kesejatian diri yang sesungguhnya. Belajar mendengar suara hati, itu belajar juga untuk mengenali diri. Itu menurut saya. Karena pengenalan saya pada diri saya ternyata mendapatkan suatu, bukan saya merasa saya sudah hebat, tetapi ketika saya menjalankan, melakukan itu, saya mendapatkan suatu titik terang. Hingga saya memiliki sebuah keputusan yang akhirnya berakhir pada sebuah sikap discernment bahwa saya harus melakukan apa, yaitu dengan berdoa. Maka saya pernah juga sharing, dengan percaya, dengarkan suara hati, kemudian bawa dalam keheningan doa, misalnya kau tahu apa yang harus kau lakukan. Jadi ketika kita memasuki pada fase mendengar, itu memang sepenuhnya kita menaruh perhatian. Memang dalam keheningan, seperti yang minggu lalu kita bicarakan, ketika kita berbicara keheningan, sebenarnya kita tidak hening. Ya, kalau kita berbicara tentang keheningan dalam arti bukan untuk berbagi, bukan dalam arti untuk niat dan motivasi untuk menyampaikan kebenaran atau jalan yang kita alami, mungkin itu akan mengaburkan fungsi keheningan itu sendiri. Tetapi ketika kita menyampaikan pada hal keheningan itu, bahwasanya memang dalam keheningan kita tidak bisa sedikit pun mengalihkan apapun yang kita alami. Itu semuanya karena rahmat, bukan karena upaya kita. Namun secara kognitif, secara nalar, kita akan menyimpan semua memori-memori yang kita alami itu sebagai perwujudan cinta kasih Allah sebagai Bapa. Yang seperti dalam kisah si sulung dan si bungsu tadi, kita tidak melihat mana yang benar dan mana yang salah, tetapi di posisi Bapa kita juga bisa merefleksi, di posisi sulung juga mungkin kita bisa berada di posisi sulung, atau bahkan mungkin juga kita di posisi si bungsu. Itu demikian yang saya sampai sharingkan. Jadi tetap saja untuk berlatih meditasi, karena berlatih, semakin kita berlatih, semakin kita peka, semakin kita bisa belajar juga untuk mendengar suara hati. Jangan takut untuk salah. Bisa saja suara hati itu salah. Karena ada yang bilang suara hati itu sama dengan hati nurani, padahal suara hati itu jauh lebih dalam. Tapi mungkin dari awal-awal, mungkin ada suara-suara hati nurani yang lain gitu. Tapi tetap jangan takut untuk mengikuti suara hati. Demikian, Bu Lisa. Terima kasih banyak Ibu Arum, luar biasa sekali ya. Saya juga memang dari kuliah dulu Bu, singkat aja, saya suka sekali habis baca kutipan ayat kitab suci, setiap hari baca kitab, saya pasti tulis, terus saya refleksikan seperti yang Ibu bilang. Apa aja itu, apa yang terjadi dalam hidup kita, akhir hari terakhir kita tulis apa aja yang sudah kita perbuat, baik atau buruk, terhadap Tuhan itu kita harus bagaimana, yang merefleksikan diri. Karena Ibu tadi mengatakan suara hati gitu ya, bisa salah gitu ya. Mungkin promosing apakah jika suara hati itu mengalami salah atau kita salah membacanya, salah menerapkan mungkin ya, bukan salah membaca, berarti suara hati itu harus terus dibentuk begitu ya promosing ya, biar kita bisa lebih dalam lagi gitu ya Romo. Kebetulan tadi Bu Arum ada bilang suara hati bisa salah gitu ya. Ya. Karena suara hati itu juga bisa ada suara hati sosial. Masyarakat kita umumnya seperti apa? Lalu kita mengoper pendapat yang umum diterima oleh sosial. Ya.
Nah, lalu yang kemungkinan kedua, suara hatinya itu suara hati rasional. Jadi pikiran-pikiran kita, prinsip-prinsipnya itu main dan ikut menentukan suara hati kita. Itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, yang sebetulnya kiranya yang dimaksud oleh Ibu Arum, yaitu suara hati yang terdalam. Yaitu dari lubuk hati. Nah, ini memang lalu dalam hidup kita perlu berlatih supaya kita hening dan mendengarkan kata hati yang terdalam. Nah, itu suara hati itu. Dan di situ lalu kita lihat pada waktu kita berkomunikasi juga dalam iman, semakin kita mengenal Tuhan, semakin doa hening dan seterusnya, lalu kiranya suara hati kita yang terdalam terasah, terbina, sehingga bisa makin muncul. Sebab kalau tidak, waktu kita kurang mengolah diri, kemungkinan saya hanya suara hati sosial yang di masyarakat diterima apa. Misalnya masyarakatnya itu anak-anak itu suruh diam, so pokoknya anak itu ikut orang tua. Nah itu, lalu misalnya itu suara hati sosial. Atau suara hati rasional tadi. Prinsip-prinsipnya apa? Dan oleh karena itu bisa terjadi juga dalam masyarakat, itu ada tokoh-tokoh, pemuka-pemuka, orang yang berbicara keras, yang menentukan. Nah, lalu kemudian kita mengoper pendapat-pendapat itu. Maka itu pendapat sosial, lalu kombinasi kemudian menjadi pendapat rasional. Atau kita sendiri pakai logika saja, cara berpikir kita. Nah, di situ lalu suara hatinya rasional. Dan yang ketiga itu yang hening. Oleh karena itu pada waktu kita dengan sederhana, diam, hening, dan menyimak kebenaran-kebenaran, sabda Tuhan, dan seterusnya. Lalu bahkan kalau sharing dengan teman-teman, itu orang-orang yang sama-sama hening mencari kebenaran. Lalu kita saling membantu mendengarkan suara hati terdalam. Ini sedikit ilustrasinya. Ya. Terima kasih banyak Romosi. Bapak Ibu mungkin ada juga yang ingin bersharing terkait apa yang Ibu Bapak alami. Bisa langsung di-sharekan. Pada malam hari ini ada guru kita ya, luar biasa, langsung diajarkan kita itu seperti apa tindakan yang kita. Silakan Ibu Bapak, Ibu Nunu, Ibu Muci, Bapak-bapak. Ada lagi Pak Basuki mungkin, Pak Basuki. Oh, Bu Muji, ya Bu Muji, bagaimana Bu? Bu Muji, Oh ya, sebentar ya Bu. Mic-nya dibuka. Oke. Nggak Ya, bisa. baru bisa. Ya, sekarang bisa. Baik, terima kasih Bu Lisa, terima kasih Bapak dan Ibu. Di sini saya nggak mau sharing, cuman saya mau bertanya Bu Lisa sama Romo Sing dan mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Bapak dan Ibu berkaitan dengan diri sejati. Kaitannya dengan diri sejati yang dibacakan dalam buku Ego, kemudian dikaitkan dengan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 15. Kaitannya dengan anak sulung dan anak bungsu, di mana anak bungsu itu meminta bagian kepada ayahnya, lalu kemudian untuk foya-foya habis, lalu kemudian balik kembali pulang. Sementara anak yang sulung itu setia, kemudian tidak pergi kemana-mana, kemudian membantu orang tuanya, tidak pernah meninggalkan bapaknya. Nah, pertanyaan saya begini Romo, dari contoh atau perumpamaan dua orang anak tadi, itu mohon penjelasan apakah si anak yang pertama itu
itu menunjukkan seorang anak yang memang setia dalam arti setia sesungguhnya, ataukah dia setia tetapi dia punya maksud tertentu? Karena di akhir ketika si anak bungsu itu diperlakukan yang baik di saat dia kembali ke rumah bapaknya, dia ada rasa perasaan iri. Nah, pertanyaan saya, apakah yang ditunjukkan oleh si anak sulung ini seperti apa sih sebetulnya? Itu yang pertama. Yang kedua, nah si anak yang bungsu ini seorang anak yang kalau tadi di dalam buku Ego itu dikatakan kalau seorang anak kecil itu lugu apa adanya. Nah, sementara yang anak bungsu ini juga dia lugu apa adanya. Saya kepengen seneng-seneng, saya kepengen gembira di kota, tapi saya nggak punya uang. Kepada siapa aku minta? Maka aku mintalah kepada bapakku. Nah, maka dia mintalah kepada bapak tanpa dia memikirkan segala sesuatunya, karena dia lugu, ada keinginan untuk gembira, ada keinginan untuk berfoya-foya di kota, karena dia mungkin tidak ada di kota. Gitu. Nah, Romo Sing mohon penjelasannya antara perumpamaan anak yang bungsu dan anak yang sulung, kaitannya dengan jati diri dan keluhuan seorang anak. Terima kasih, Romo. Ya, baik, Ibu. Si anak yang bungsu itu jelas sekali sebetulnya apa yang mendorong dia untuk bergerak, meminta haknya dan seterusnya, itu kira-kira apa kalau kita secara umum gitu. Dia kan minta sesuatu yang kemudian bisa dinikmati kan. Wah, minta uangnya bapaknya, wah lalu pergi berfoya-foya memboroskan. Dengan kata lain apa yang mendorong dia? Dia dalam geraknya itu kan hanya menyenangkan panca inderanya atau hanya menyenangkan tubuhnya. Tapi hatinya yang terdalam, bakti, hormatnya ke orang tua, atau kesetiaan sebagai seorang anak, itu kan tidak muncul. Bahkan waktu pulang pun, tadi kutipannya bagaimana? Waduh, karyawan di rumah bapakku banyak dan makannya cukup berlimpah. Jadi dia pulangnya bukan karena aduh, aku mengecewakan ayahku, lalu aku mau pulang, minta maaf. Tapi dia nomor satu sudah menyadari, aku tidak layak menjadi anak. Tolong aku diterima sebagai karyawan. Boleh bekerja, nanti bisa makan. Cukup jelas ya? Ya. Kata hatinya kan tidak muncul. Nah sekarang yang kakak sulung, itu bagus tadi dirumuskan juga ya. Dia setia menunaikan tugas ini. Nah lalu kita lihat, kalau kita itu di dalam kehidupan sebagai anggota keluarga atau anggota gereja, lalu hanya harus kewajibannya, yang harusnya ya mestinya saya gini, lah ini hari Minggu ya saya harus pergi ke gereja. Tapi hatinya yang baik, yang berbakti, yang bersyukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan kurang muncul. Hanya kewajiban. Aku kan sudah memenuhi kewajiban. Masa Bapak kok tidak memberi 1 ekor kambing pun? Lihat. Jadi dia hanya hak kewajiban. Tapi bukan rasa bakti. Aku mau bantu. Wah ayahku ini sungguh orang baik. Maka aku bantu. Saya membahagiakan ayahku. Dan oleh karena itu kata-katanya itu toh. Dia mengatakan menuntut. Kok masa enggak pernah seekor kambing pun enggak? Lu ini berfoya-foya memboroskan, malah disembelihkan lembu tambun. Nah itu kan lalu nampak ketidakbahagiaan, kekecewaan
karena pertarungan. Cukup jelas ya. Jadi anak sulung pun itu kata hatinya itu masih kurang muncul. Dia baik menunaikan tugas, tapi lalu lebih harus kewajiban. Nah, lalu sebetulnya yang baik betul ya bapaknya. Anak ini hilang, mati, tapi Kudapati masih hidup. Maka kembalikan statusnya, pakaiannya, cincinnya, sepatunya, itu kedudukannya, statusnya sebagai putra yang terkasih itu dikembalikan. Nah, itu kemurahan hati. Ini mungkin sedikit bisa kita pinjam untuk belajar, untuk membaca, dan lalu kita sendiri juga makin merenung, makin menyadari, iya ya, apa ya yang menggerakkan aku? Apa kata hatiku yang hening, tulus, jujur, lalu suara hati, tempat Tuhan berbisik dalam kelembutan, itu mendukung, menopang suara hatiku, jati diriku atau tidak. Dan Tuhan itu tak akan membiarkan kita. Ini mungkin beberapa sorotan yang bisa membantu kita mungkin. Ya. Terima kasih Romo King. Sama. Luar biasa sekali. Kita langsung dapat pencerahan ayat kitab suci Injil pada malam hari ini juga ya. Romo King, apakah, mohon maaf ini sekaligus intinya bahwa anak yang bungsu ini pulang ini karena dia merasa bahwa dia harus pulang dan bapaknya menerimanya kembali walaupun dia telah berbuat banyak hal yang merugikan orang tua, tapi sebagai seorang ayah dan kita merasa bahwa demikian juga Yesus Kristus itu terhadap kita mungkin gitu ya Romo ya, walaupun kita sudah merugikan orang tua kita, tapi sebagai bapak Yesus itu tetap mengampuni kita. Dan di sisi lain seorang kakak itu mungkin ada iri hati, dia walaupun di gereja mungkin kayak Romo contohkan sudah tampil memberikan yang pelayanan yang terbaik, tapi masih ada rasa iri hati ketika mungkin lebih ada orang lain yang lebih diperhatikan gitu ya Romo ya. Ya, jadi ketulusan hati itu yang ketulusan hati baik Romo. Baik, betul. Bapak Ibu silakan, luar biasa sekali kita ya, ada juga yang langsung diberikan oleh Romo, pengertian pemahamannya. Terima kasih Bu Muji juga telah menanyakan hal ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin sharingkan tentang pengalaman sebagai anak Allah itu seperti apa dalam diri jati Kristus. Pak D. Ya. Selamat malam. Romosin. Ya, selamat malam. Apakah kira-kira anak pertama itu saya seperti orang Farisi yang ada di Alkitab itu? Makasih. Maksudnya seperti Farisi? Orang Farisi. Ya. Ciri-cirinya Farisi yang umum kita ketahui yaitu munafik. Ya. Maksud anak pertama tuh pertama sulung ya? Iya. Ya. Nah itu, maka si kakak itu mungkin itu kan dia lebih kewajiban. Dan mungkin kalau kita sebagai orang beriman Yahudi di sana, itu kewajiban, maka begitu dia menjumpai orang yang kurang memenuhi kewajiban, dia merasa aku lebih baik dan kamu keliru. Lalu ada arogansi, ada kebesaran jiwa karena benar.
dan kalian itu kurang benar. Yaitu mungkin yang pada Parisi itu karena di sana kan. Kira-kira begitu Bapak melihat titik temunya ya. Ya. Demikian Pak D. Ya. Oh ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, silakan. Ayo, jangan ini apa? Ini luar biasa kita membahas ini ya di masa-masa pertobatan terlebih ya pada saat-saat ini. Ayo silakan. Ayo mungkin kita berpikir apa saya anak pertama atau anak kedua ya. Ayo. Bisa jadi seperti itu ya, mungkin kita berpikiran seperti itu. Diri pribadi kita itu saya di posisi yang mana nih ya? Ayo. Atau sebagai orang tua kita harus mengampuni anak-anak. Monggo silakan Bapak Ibu. Kalau saya pasti maunya banyak tanya ya kalau sudah ada diberi kesempatan ini. Bapak Ibu ayo silakan. Silakan ada Romo Sing di sini, ada Ibu Siska juga. Ibu Siska selamat malam. Silakan, ada Pak Basuki. Baik, sambil Bapak Ibu mungkin mempersiapkan ini, berarti Romo, kalau Bu Nunu, silakan Bu Nunu. Selamat malam Romo, mungkin saya akan tetapi luar dari Alkitab ini. Bolehkah Romo? Bu pakai Alkitab lain. Bukan begitu Romo. Ayatnya mungkin. Hari ini juga bukan ya. Weekly teaching tadi gitu loh Romo. Cuma ingin begini Romo, saya beberapa bulan yang lalu itu bermeditasi. Tapi kayaknya udah kali saya mengalami hal-hal seperti itu. Entah bagaimana saya itu sepertinya masuk di dalam alam yang sangat gelap gitu Romo. Jadi saya itu seperti titik saja di situ itu. Saya ada rasa ketakutan luar biasa gitu Romo. Saya mencoba mau mencari yang terang. Sepertinya saya mengambang kemana-mana mencari titik terang itu. Tapi saya tidak menemukan. Saking takutnya saya buka mata. Loh, padahal kamar saya itu terang benderang. Waktu meditasi itu terang benderang. Tapi kok saya mengalami seperti itu gitu. Dan itu saya lakukan, saya alami beberapa kali Romo. Mohon pencerahan Romo. Ya, itu saya kira saya juga tidak tahu persis bagaimana, tapi suatu pengalaman mungkin waktu kita hening, kita betul-betul diam, dan waktu betul-betul diam itu terasa senyap. Serasa tidak ada kegaduhan, tidak ada keramaian, tidak ada gagasan-gagasan. Maka hening gitu. Ya. Lalu di dalam kegelapan itu, dalam tanda petik gelapnya itu, karena nyatanya waktu ibu membuka mata, lingkunganku terang benderang. Jadi gelapnya itu bukan gelap panca indera, tapi gelap dalam pengalaman kesadaran kita. Ya. Nah, lalu yang kedua, dalam kegelapan itu bisa lalu kita itu makin dituntun oleh iman, oleh kata hati. Aku tetap percaya pada Tuhan dan memang aku datang meluangkan waktu untuk Dia. Maka atensi kita, perhatian kita itu kepada Tuhan. Ya. Meskipun dalam keheningan, itu hening, tapi saya percaya Tuhan ada dan saya datang pada Dia. Nah itu kemudian yang menjadi terangnya itu kepercayaan kita. Mungkin rekan Siska ada catatan, enggak apa-apa. Sharing, enggak apa-apa.
Terima kasih Romo. Ya, Ya, malam semuanya. Sorry tadi sempat kepental mati lampu. Oh iya, Bang. Jadi sempat kepotong tadi pembicaraannya, ada yang nggak saya ikutin. Siska mau ini aja, ambil poin-poin dari buku tadi, dari bacaan pengajaran mingguan. Tadi kan ada poin tentang menjadi anak Allah. Terus ada kemurnian hati, ada melepas ego, lalu kontemplasi, doa meditasi itu membantu gitu untuk kita menjadi anak Allah. Nah, kebetulan kelompok Jogja itu baru membahas buku Ilalang, jadi ini rada nyambung, masih fresh juga gitu. ya. Jadi anak Allah, kita ini anak Allah, diri sejati kita itu adalah anak Allah. Jadi kembali ke kata pepatah, air cucuran atap tak jauh dari pelimbahan gitu kan. Jadi kalau bapaknya begini, anaknya juga nggak jauh-jauh beda gitu kan. Jadi kalau Allah itu adalah kasih, kita anaknya harusnya juga menjadi kasih gitu loh. Sehubungan dengan discernment, kasih itu kenapa kok tadi ya hati nurani bisa salah? Karena kita itu kalau di buku Ilalang dibilang hati kita belum murni, hati kita belum murni, makanya suara hati itu bisa keliru karena ada unsur-unsur lain, ada suara-suara lain. Kayak yang saya jelaskan di minggu kedua ya, kalau nggak salah ya, tentang ego, pengidentifikasi diri kita dengan ego. Jadi kalau di discernment, istilahnya pembedaan kasih, kita membedakan kasih, untuk memurnikan hati itu bedanya cuma gini, Allah saja atau Allah dan. Kalau Allah saja, itu kemungkinan suara hati keliru itu kecil, karena kita fokusnya pada Allah, demi Allah saja. Kayak slogannya Jesuit ya, ad maiorem Dei gloriam, hanya untuk kemuliaan Allah saja. Sedangkan kita ini seringkali Allah dan rencana-rencanaku, Allah dan ambisi-ambisiku, Allah dan keinginan-keinginanku, Allah dan kedudukanku, Allah dan cita-citaku, macam-macam dannya begitu. Jadi itu yang sering membuat suara hati kita itu keliru gitu. Jadi meditasi itu membuat kita semakin melucuti dannya gitu. Dan cita-citaku, cita-citanya dilucuti. Dan rencana-rencanaku dilucuti. Dikikis sedikit demi sedikit. Meditasi itu mengurangi dannya itu tadi. Dan lain-lain. Kita lempar lagi. Jaringannya lagi. Ya, tepat banget itu penjelasannya Bu Lisa. Ilalang tuh ya. Ya itu aja sih. Nah, itu. Jadi ada kemurnian hati, Potong Bu latihannya Niska. meditasi. Terpotong tadi terpotong. Oh, sampai mana ya? Ngilang ya sinyalnya mungkin. Iya. Ya itu. Dan tadi melucuti dan tadi setelah itu hilang. Oke. Jadi dengan meditasi dannya itu makin dikurangin. Dan akhirnya hanya menjadi Allah saja. Begitu. Dannya tuh makin lama makin dikurangin. Kalau masih banyak Allah dannya dan lain-lainnya tuh panjang banget gerbongnya. Nah itu repot. Itu yang membuat ini loh kita galau. Kalau gerbong dannya itu panjang. Nah meditasi itu berusaha mengurangi gerbong dan ini loh. Kalau dulu dannya itu 10 gerbong, kurangin dulu lah 9, 8, begitulah. Makin lama-lama hanya Allah saja. Jadi kasih kita tulus hanya untuk Allah saja tanpa ada agenda-agenda tersembunyi. Begitu. Ya, ya, monggo. Maksudnya tadi Ibu kebetulan latihan tentang yang ego itu Bu ya. Ibu tadi kan bilang hanya yang boleh kita lucuti, yang tidak boleh kita lucuti atau kita hilangkan itu ego kasih kita dan kerinduan kita kepada Allah. Iya. Sehingga ego kita
kita harus kendalikan, menempatkan ego pada tempat yang tepat gitu. Iya. Dan akhirnya, Bung Siska, ujungnya adalah fiat voluntas tua. Iya, betul. Melucuti dan itu nggak gampang loh. Akhirnya fiat voluntas tua. Ya, untuk Bu Nunu mungkin saya ada tambahan sharing dikit ya. Bu Nunu, saya juga ngalami itu, tetapi yang saya rasakan bukannya mungkin seperti Romo tadi bilang senyap, tapi kosong kalau saya alami. Jadi ketika saya mengalami kekosongan yang saya rasakan memang takut. Tapi jujur saja, ketika waktu itu juga ini gunanya catatan. Ketika saya mengalami, lalu kemudian ada timbul seperti itu, lalu kemudian saya tidak bisa meditasi dengan baik, latihannya banyak pelanturan, latihannya banyak kegalauan dan segala macam, saya buka catatan-catatan yang terkait dengan itu. Pada waktu itu juga saya mengalami saat misa, saat konsekrasi, saat saya terima komuni, suara hatiku mengatakan jangan takut, bukalah hatimu, aku ada dalam hatimu. Jadi catatan itu saya temukan ketika saya buka buku. Jadi ketika ada kekosongan, ada ketakutan di situ, saya kemudian menghidupkan ingatan yang saya tulis dalam catatan. Bukalah hati. Jadi saya, biarpun takut, saya pelan-pelan membuka hati, mempercayai, menjalani hidup sendiri, menjalani hidup dengan rasa yang tidak enak, menjalani hidup yang bagaimana rasanya macam-macam, tetap dijalani, tetap diterima, tetap juga meditasi, meskipun juga dengan banyak kegalauan, tetap banyak pemikiran-pemikiran yang bahkan mungkin mengganggu. Itu entah itu masa lalu, entah itu di pengalaman kesadaran yang kurang baik dan segala macam. Tetap kita terima, bagaimanapun juga inilah aku. Jadi saya mengakui keberadaanku dengan cara seperti itu saja. Mudah-mudahan Terima kasih Bu Arom. Iya, karena ini benar pengalaman pribadi ya Bu saya. Aku pernah ada kasus ya, papa saya waktu pernah warning, pokoknya kalau kamu begini gitu kan, kamu nggak tak anggap anakku lagi gitu kan. Ada peringatan nih kalau saya melakukan sesuatu, papa saya mengancam gitu loh. Dan ternyata saya melakukan, saya melakukan itu, melanggar gitu. Tapi sebagai anak ya, papa saya kan orangnya keras, tapi sebagai anak saya yakin, walaupun aku salah, papaku tetap gimana-gimana sayang sama aku, nggak ada lah orang tua yang gini gitu kan. Itu ada rasa percaya gitu loh. Jadi saya ngaku walaupun dimaki-maki, dimarahin gitu kan, tapi saya tetap ngaku dan saya percaya papa saya tetap sayang ya. Memang akhirnya ya cuma dimarahin aja gitu. Paling endingnya jangan dibaleni lagi ya. Jadi Ibu nggak buat lagi toh. Ibu Siska nggak melakukan lagi berarti habis ada Enggak berani. Oh, ya, mungkin itu sama bisa dikatakan bahwa demikian seorang ini kan masa-masa pertobatannya. Jadi sekiranya kita mengaku sebagai anak Allah dan meyakini bahwa Bapa kita itu murah hati, penuh belas kasih, sangat menyayangi kita, apapun dosa yang kita lakukan, seberat apapun, tetapi kasih Allah dan kemurahan hatinya selalu saja memanggil kita untuk pulang, dan kita sebagai anaknya tentu ya mengakui ya, kita kan tentu sebagai manusia pasti menyadari kekurangan kita, salah kita di mana, dan minta ampun dan bertobat. Tentu seperti Ibu Siska kan nggak berani lagi ya Bu ya. Demikian gak berani kapok itu ya. Mungkin ngeri kalau bapak saya ngamuk itu ngeri. Tapi ngamuknya kan ngamuk sayang gitu loh, ngamuknya itu ngamuk sayang maksudnya gitu. Demikian. Terus satu lagi sih perbedaan kita jadi anak. Kadang orang sering kemarin di Ilalang itu dibahas tentang bekerja untuk Allah atau melakukan pekerjaan Allah.
Nah, kalau kita itu hamba, kebanyakan kita itu bekerja untuk Allah. Kita melakukan hal-hal baik yang kita kira Allah itu bakal seneng. Iya, menyenangkan. Bakal seneng gitu loh. Bakal seneng kita taat, melakukan hal-hal baik. Dengan begini kita tuh mengira Allah seneng gitu. Sedangkan yang itu mental hamba. Kalau di Ilalang dibilang itu mental hamba. Bekerja untuk Allah. Itu contohnya si sulung. Aku bilang itu contohnya si sulung. Dia bekerja mengira bapaknya seneng taat, nanti dapat reward, gitu kan? Kalau nggak dapat reward, ngamuk. Ibu Arum ketawa, Bu. Bersungut-sungut, iri gitu. Kan ada satu pengalaman yang memang ya. Yang kedua itu melakukan pekerjaan Allah. Nah, kalau kita jadi anak Allah, tapi ini proses ya. Ini bukan harus, kalau anak-anak harus begini. Kita benar-benar jadi pengalaman. Anak Allah menjadi anak Allah ini bukan suatu kewajiban, bukan suatu tuntutan, tapi ini pengalaman. Kita mengalami nggak menjadi anak Allah? Kalau belum ya jangan dipaksakan, aku jadi anak Allah harus begini, harus begitu. Enggak, jangan. Jangan dipaksakan, ini pengalaman. Kalau kita sudah mengalami, menemukan diri sejati kita sebagai anak Allah, yang kita lakukan adalah melakukan pekerjaan Allah. Tadi kan dibilang di buku Ego tadi, di bacaan terakhir tadi ya, kita ada perubahan. Cara kita bertindak, cara kita melakukan segala sesuatu akan berubah. Karena kita selanjutnya tidak lagi bekerja untuk Allah, tapi melakukan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah itu cuma satu, mengasihi. Nah, itu semuanya berdasarkan kasih. Berdasarkan kasih. Nah, itulah anak Allah. Kita melakukan pekerjaan Allah karena kita ini anaknya, ya kita harus mencinkan diri kita sebagai anak Allah. Kalau Allah itu mengasihi kita anaknya, ya nggak mungkin tidak mengasihi. Yesus juga ngomong kan, dari kalau melakukan perbuatan baik, orang baik kita balas baik, gitu kan? Ya, orang yang nggak berkenal Tuhan juga sama. Yang membedakan apa? Kita bisa mengampuni, kita bisa melakukan hal yang baik terhadap orang yang tidak baik sekalipun. Itu yang membedakan. Untuk itu sakit, lama, susah. Itu meninggalkan diri banget, itu saling banget itu. Tapi meskipun sakit, kita bisa tetap mau menjalani dengan pelan-pelan. Ya karena kita mendapatkan kasih Allah itu tadi. Jadi kita ada sebuah pilihan. Kasih gitu. Ya, ada sebuah pilihan. Apakah kita mau melepas atau mau bersama? Nah, kemarin saya berdua membahas sama Romo Bono dan saya awalnya bilang lepas. Tapi kemudian saya mengatakan, ya Romo, sepertinya saya harus bersama. Dalam hal itu memang kita keberanian. Ya, itu tadi. Ada mungkin, tapi kita nggak bisa menyebutkan itu karena ini seperti sebuah misteri ya. Seperti sebuah misteri. Jadi sikap diam memang diperlukan. Jadi kalau kita belajar berlatih meditasi, kita akan terbiasa hal ini pada realitas hidup kita keseharian. Mudah-mudahan rahmat Tuhan menyertai kita semua. Iya. Jangan takut tadi katanya. Jangan takut. Itu tadi ada keberanian. Padahal awalnya saya bilang gimana gitu. Saya bilang kayaknya harus lepas gitu. Tapi terus kemudian terima kasih banyak promosi yang kami kasihi, Ibu Siska, Pak Teddy, Bapak Ibu sekalian semuanya. Mari kita akhiri pertemuan kita, pembelajaran kita pada malam hari ini dan bersiap untuk masuk pada doa penutup. Berkat Romo nggih. Iya nggih. Iya Bu. Romo Sing mohon berkat untuk kami ya Romo. Bagaimana? Mohon berkat untuk kami di akhir doa ya. Oh Romo. iya. Setelah doa penutup ya. Iya Romo, betul. Mari bersama kita berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami
kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka seperti Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami Kau kumpulkan untuk bersama-sama datang di hadirat-Mu, dan Engkau lebih dahulu yang datang dalam hati dan hidup kami. Perkenankan kami terus hidup dengan disemangati, dijiwai oleh roh kasih-Mu, sehingga kemanapun kami pergi, kami menyaksikan kehadiran-Mu yang Engkau adalah kasih, dan kami pun mengerjakan sebagaimana Engkau dijiwai oleh roh kasih, yaitu kami pun menghadirkan hidup dan karya-Mu di dalam kasih. Maka Tuhan sertai kami dan semua saudari-saudara yang kami bawa dalam doa kami bersama ini, dan limpahkan perlindungan tuntunan-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.